Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah maba'ad. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Judulnya menjijikan. Beberapa Habib dibongkar kebusukannya oleh Syed Saif Alwi. Bahkan ini, ya Allah, demi Allah, ini menyakiti Rasulullah SAW. Pasti 100%. Dan ini mengkonfirmasi bahwa mereka yang ngaku dzurriyyah Nabi itu tidak wayutahhirukum tathiru. Karena gak mungkin, sangat gak mungkin orang yang dijaga kesuciannya itu berani maling, rampok, rampas, gak sopan kepada kiai. Gak mungkin tuh, gak mungkin wayutahhirukum tathiru seperti itu, gak mungkin. Kalau yang gak kuat, jangan lihat. Tapi kalau Anda mau membuka kebenaran, lihat ini. Meskipun pahit, telan. Ini fakta yang disampaikan oleh Syed Saif Alwi. Ada orang-orang yang merasa nasabnya lebih mulia dibandingkan nasab orang lain, yang merasa dia sebagai keturunan imigran dari luar negeri, kemudian merasa lebih mulia dibandingkan warga pribumi, keturunan pribumi. Ada yang seperti itu. Sombong orang tersebut. Dan begitu besar mulutnya orang-orang seperti ini. Bahkan ada yang berani menzalimi, mengambil hak orang lain tanpa keridhaan sang pemiliknya. Malak, memeras, bahkan mencuri, atau bahkan mungkin merampok. Bukan katanya, jamaah kita banyak yang jadi korban. Ada kiai yang pernah memanggil saya di Subang. Ada seorang yang merasa menganggap nasabnya itu lebih mulia, menitipkan anaknya di situ. Si anak ini dengan tidak punya sopan santun kepada sang kiai, sang guru, meminta dengan paksa sarung BHS yang sedang dipakai oleh sang kiai. Kata sang kiai, jangan yang ini Bib, yang di rumah saja yang masih baru, ini sudah terpakai. Ini si ontohot tetap memaksa ke kiai. Nggak mau kiai, saya mau yang dipakai sama kiai yang ini, karena mungkin coraknya bagus. Maksa. Padahal dititipkan di pesantren tersebut sebagai santri. Sopan apa tidak? Jujur, sopan apa tidak? Jangan takut menyampaikan pendapat Anda. Anda punya hak. Anda warga negara yang merdeka, umat Rasul yang dicintai Rasul. Ada Kiai Haji Asep Nur Yasin, qari nasional, didatangi serombongan begundal ini dengan mengatasnamakan nasab yang bersambung kepada Rasulullah, kemudian minta sesuatu, minta uang, disangka dirasa kurang oleh mereka, masuk ke dalam kamar pribadi mengambil perhiasan istrinya. Akhir Ramadan kemarin, Kiai Haji Asep Nur Yasin datang ke masjid saya, menemui saya dan cerita hal itu juga. Mengambil perhiasan istrinya, berarti rampok kalau seperti ini. Pantas apa tidak? Cucu Rasul merampok, pantas apa tidak? Mengaku cucu Rasul mengambil harta orang lain dengan paksa, pantas apa tidak? Tidak pantas. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, dikutip, dinukil hadisnya di dalam Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi. Kata baginda Rasul, wa aymallah, demi Allah, lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sarqat laqata'tu yadaha. Andaikan putriku sendiri yang bernama Fatimah mencuri,
maka aku yang akan memotong tangannya dengan tanganku. Saya pernah menyampaikan hadis ini pada saat tausiah di Cikarang. Setelah selesai turun, mau masuk ke rumah panitia penyelenggara, ada orang yang mengaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah SAW yang berdomisili di Madura, yang biasanya bersama-sama dengan saya, biasa bareng baik-baik dengan saya. Saat mendengar saya tausiah menyampaikan hadis sahih tersebut, dia protes. Dia bilang, "Wi, kenapa antum sampaikan hadis itu di hadapan masyarakat? Kenapa emang?" kata saya. "Itu tidak beradab," katanya. "Kenapa tidak beradab? Apakah lantas Imam An-Nawawi, kemudian para imam ahli hadis itu mereka dikatakan tidak beradab karena meriwayatkan riwayat ini?" Dia tidak bisa menjawab. Akhirnya saya dibawa oleh Pak Fauzan masuk ke rumah Pak Haji tersebut. Rasulullah menyampaikan itu dan diriwayatkan oleh para ulama. Ini integritas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mentang-mentang menganggap keturunan Rasul kemudian berhak mengambil harta orang lain. Maling itu namanya. Di Jakarta ada 3 orang yang mengaku diri sebagai keturunan Rasulullah, menipu adiknya Pak B.J. Habibie, keluarga Pak B.J. Habibie. Ditipu apanya? Sertifikat tanah. Digandakan, dipalsukan. Kemudian yang aslinya dijual. Ditangkap orangnya. 3 orang. 3-tiganya mengaku keturunan Rasul semuanya. Dan kalaupun ia tangkap yang seperti itu, proses hukum. Ini bukan negara mbah moyangmu. Ini negara untuk seluruh bangsa Indonesia. Mereka berhak merdeka. Jangan ada lagi penjajahan model baru seperti ini. Ngeri banget ya. Ini sekali lagi cerita Sayyid Saif Alwi mengkonfirmasi bahwa mereka itu enggak dibersihkan, enggak wayutohirukum tathiro. Ahlul bait Nabi yang dijaga oleh Allah itu ya udah yang 4 itu. Tidak sampai sekarang. Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Udah itu. Ahlul bait Nabi itu yang itu. Adapun yang duriyah-duriyah Nabi yang sampai detik ini, apalagi yang hanya ngaku-ngaku duriyah Nabi, jelas ini tidak kena terhadap wa yutahhirukum tathhiro. Sebagaimanapun mereka ngeklaim, ya, ini jelas sudah akan sangat terbantahkan, apalagi dengan cerita-cerita yang kayak gini. Masa iya produk tathhiro Allah, produk yang disucikan Allah, lalu berbuat kekotoran? Masa iya? Kan gak mungkin. Kan gak mungkin. Kan gak mungkin. Ini sekali lagi mengkonfirmasi bahwa mereka itu berpotensi sama seperti kita melakukan kejahatan, melakukan kesalahan, melakukan kebiadaban. Jadi, jangan kita berlebihan menghormati orang. Ya, apalagi dibangun stigma seolah-olah Habib itu pasti suci. Ini keliru besar. Dan yang menstigma itu ya mereka itu dari para habaib itu banyaknya. Artinya kan ini kelaiman sepihak. Wa yutahhirukum tathhiro juga kemudian diseret seolah-olah mereka pasti suci. Padahal faktanya sekali lagi banyak yang biadab, banyak yang bangsatnya juga. Ya Allah, mudah-mudahan kita nggak salah berbicara kayak gini. Ini demi kecintaan kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai nama suci baginda Nabi lalu dipakai, lalu dimanfaatkan oleh sekelompok orang atas nama kesucian Nabi, atas nama beliau yang mulia Nabi Muhammad SAW, untuk berbuat kejahatan, untuk berbuat kemungkaran, untuk berbuat ketidaksopatan di Republik ini.
Dan satu lagi, saya sepakat sekali. Ayo, kita berhak untuk bersuara urusan ini. Kita berhak menyampaikan pendapat untuk urusan ini. Ini jangan diam. Yang hak kita katakan hak meskipun pahit. Klaimnya cucu Nabi. Tapi kalau berbuat biadab, dia tetap aja bangsat gitu loh. Dan ya mereka bisa terkonfirmasi sebagai cucu Nabi kalau bisa melawan tesis K.J. Imad itu. Apalagi tidak bisa melawan, ya udah. Klaimnya nggak sahih. Apalagi banyak oknum-oknum yang memanfaatkan gelar Habib untuk berlaku seenaknya di Republik ini. Jelas ini gaya penjajahan model baru. Dan kita nggak mau model-model kayak ini diterapkan di Republik ini. Apalagi yang menjadi hambanya itu orang kita, orang pribumi, orang Indonesia asli. Ini kan kitanya loh yang harus berpikir secara sehat. Kita loh, warga masyarakat pribuminya loh. Karena mereka sekali lagi nggak ada apa-apanya bila kita tidak terlalu menjadikan seolah-olah mereka itu sultan, raja, bahkan Tuhan yang layak untuk disembah. Yang pasti suci, ini kan apa-apaan. Semakin kita sadar, maka semakin mereka itu gak punya dan gak bisa apa-apa di Republik ini. Kenapa sampai selalu ngeklaim kayak gitu? Karena tahu mereka, orang Indonesia itu ya gampang dimanfaatkan. Saking banyak orang Indonesia yang menginginkan untuk taat kepada Allah. Mereka menggunakan kebaikan, jiwa ketaatan masyarakat Indonesia dimanfaatkan untuk berlaku seenaknya oleh mereka. Ini kan pemanfaatan manusia awam. Pemahaman tentang agama, pemahaman tentang habaib, pemahaman tentang umat baginda Nabi SAW yang harusnya sama, nggak boleh dibeda-bedakan. Kita hanya boleh menghargai manusia itu bukan karena nasabnya, catat, tetapi karena ilmunya. Catat itu. Itu pelajaran kita di Islam. Itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Satu kali lagi mudah-mudahan ini tidak salah di pandangan Allah. Karena kita saking sayangnya kepada baginda Nabi, jangan sampai nama suci beliau dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk berlaku ketidakbenaran, kekurang ajaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.